Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan ya. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penjagaan Tuhan sepanjang malam. Kita tidurnya nyenyak, pagi ini boleh bangun, tubuhnya sehat. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Nah, sekarang mari kita akan bersama-sama mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan yang boleh menuntut kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita akan mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga Engkau bisa menuntun kami, membimbing kami, supaya apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini renungan kita terambil dari renungan harian anak yang diberi judul Tak Pernah Ingkar Janji. Bacaannya dari 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai ayat 16. Mari kita akan membaca bersama-sama. Kita mencari di dalam Alkitab kita. Kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tentu kalian masih ingat tentang kisah bagaimana Nabi Elia meminta kepada seorang janda Sarfat untuk membuatkan kue atau membuatkan roti untuknya. Pada waktu itu Nabi Elia mengatakan kepada janda Sarfat supaya dia dibuatkan roti. Sementara janda Sarfat itu persediaan tepungnya menipis atau tinggal sedikit. Andaikan dia membuatkan kue untuk Nabi Elia, pasti setelah itu dia tidak akan memiliki bahan lagi untuk membuat kue. Dan itu menjadi satu tantangan, menjadi satu ancaman. Seandainya nanti dia membuat kue, bagaimana dengan dia dan anak-anaknya? Mereka harus makan apa? Karena tidak ada lagi persediaan. Dan minyak di dalam buli-buli pun juga sudah menipis, hampir habis. Bagaimana mungkin ketika dia dalam keadaan kekurangan, Nabi Elia minta dibuatkan sebuah kue. Nah, ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh janda Sarfat. Dia tahu ketika Nabi Elia mengatakan hal itu, dia tahu bahwa ada Tuhan yang bersama dengan dia. Nabi Elia mengatakan bahwa jangan takut ya, karena ketika nanti membuatkan kue untuk dia, tepung di dalam tempayan itu tidak akan pernah habis. Demikian pun dengan minyak di dalam buli-buli itu. Percaya saja, lakukan saja apa yang kuperintahkan, Tuhan akan memberkati. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh janda Sarfat ini, dia benar-benar menaati apa yang dia dengar. Dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Dia mengolah tepung dan minyak yang dimilikinya itu menjadi sebuah roti dan kemudian diberikan kepada Elia. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ketika dia membuat kue lagi untuk dia sendiri dan juga anak-anaknya, dia bisa menikmati dan memakannya dengan kenyang. Dan ketika dia membuat lagi, bisa lagi. Wow, ada satu mukjizat yang terjadi ya, di mana apa
yang pernah didengar, yang pernah disampaikan oleh Nabi Elia itu benar-benar dialami oleh janda Sarfat ini. Ketaatannya dia melakukan apa yang diperintahkan ternyata membuahkan hasil. Tuhan membuat mukjizat. Sesuatu yang menurut pikiran manusia tidak mungkin terjadi, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akhirnya janda ini bisa mengolah makanan lagi untuk dia dan anak-anaknya. Minyak dalam buli-bulinya pun tidak berkurang. Setiap kali membuat selalu ada. Artinya apa? Tuhan selalu mencukupi apa yang dibutuhkan oleh janda Sarfat beserta dengan anak-anaknya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan pengajaran kepada kita. Ketika Tuhan berfirman untuk kita melakukan suatu ketaatan kepadanya, berarti Tuhan pun juga sudah menyiapkan berkat untuk kita. Hanya saja kita perlu taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang penting kita mendahulukan Tuhan, kita menaati apa yang menjadi perintah Tuhan, maka kita akan rasakan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan pemeliharaan Tuhan tidak berhenti sampai di sini, tapi berkelanjutan. Tuhan akan terus-menerus menolong kita sesuai dengan rencananya yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Hari ini kita membaca kembali dari Mazmur 12 ayat 7 yang berbunyi seperti ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, benar ya, bahwa apa yang pernah Tuhan janjikan itu tidak akan pernah meleset. Apa yang pernah Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi. Demikian pun yang terjadi terhadap janda Sarfat ini. Tuhan berjanji akan memberkati dan berkatnya pun dilimpahkan kepada janda Sarfat ini. Puji Tuhan. Pagi hari ini renungan kita cukup sampai di sini. Biarlah melalui renungan ini kita mau belajar untuk menaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, dan kita memegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janjinya selalu ditepati bagi kita semua. Mari kita akan berdoa mengakhiri renungan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Di saat kami mungkin merasa kekurangan, di saat kami merasa terhimpit, di saat kami berada dalam posisi seakan-akan tidak ada jalan keluar di dalam permasalahan yang kami hadapi. Tetapi Tuhan, Engkau mengedangkan tangan-Mu untuk memberikan pertolongan kepada kami, dan tepat pada waktunya Tuhan kami boleh melihat mukjizat terjadi. Engkau selalu memelihara kehidupan kami, bahkan Engkau menolong kami melebihi apa yang kami pikirkan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, dan kami bersyukur bahwa pertolongan yang Kau janjikan itu selalu tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu, dan Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan bila pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian syukur kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.